Integrasi nilai kesetaraan gender dalam program. Sebagai pekerja NGO atau pelaku program dalam sektor pembangunan manusia, tentu kita sering mendengar bahwa proyek yang kita implementasikan harus sensitif gender. Banyak organisasi masyarakat sipil yang mencoba menerapkannya dalam program dengan cara memastikan jumlah peserta laki-laki dan perempuan seimbang. Namun, apakah jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang seimbang menjamin bahwa program tersebut sensitif gender? Ternyata tidak sesederhana itu. Secara garis besar, proses pengintegrasian nilai kesetaraan gender dalam sebuah program dapat dilihat dari 4 tahap. 1. Program tidak sensitif gender. 2. Program eksploitatif gender. 3. Program akomodatif gender. Dan 4 yang paling ideal adalah program transformatif gender. Program yang tidak sensitif gender tidak menganalisis perbedaan dinamika ekonomi, sosial, dan politik berdasarkan gender dalam suatu isu. Sehingga, program ini tidak menerapkan pendekatan dan aktivitas yang sesuai untuk merespon perbedaan tersebut. Program eksploitatif gender adalah sebuah program yang mengakui adanya ketimpangan berdasarkan gender dalam isu yang ditangani, namun menerapkan pendekatan seadanya dan tidak menjangkau kelompok sasaran yang tepat. Satu tahap lebih baik adalah program akomodatif gender, yaitu sebuah program yang mengakui adanya ketimpangan berdasarkan gender dan melakukan penyesuaian pendekatan untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok marginal yang disasar. Namun, program ini tidak berusaha mengubah praktik ketimpangan yang terjadi di masyarakat secara sistemik. Dan yang paling ideal adalah program transformatif gender. Program ini telah menganalisis perbedaan dinamika ekonomi, sosial, dan politik berdasarkan gender, melakukan penyesuaian pendekatan dan pelaksanaan program agar lebih sensitif gender, hingga mengusahakan adanya perubahan sistemik demi mengurangi ketimpangan dalam masyarakat. Lalu, bagaimana cara sebuah organisasi agar dapat menjalankan sebuah program yang transformatif gender? Semua dimulai dari analisis konteks sebelum program berjalan. Analisis ini melengkapi latar belakang dan dasar pelaksanaan program terkait aspek persepsi, regulasi, akses, partisipasi, waktu, dan kuasa dari kelompok sasaran berdasarkan gender. Dari proses tersebut, temuan terkait perbedaan regulasi, akses, hingga kuasa dalam isu tertentu antara gender akan muncul. Saat perbedaan tersebut ditemukan, program perlu menerapkan pendekatan dan intervensi khusus untuk meresponnya. Dalam isu perdamaian misalnya, menurut UN Women, hanya ada 2% perempuan yang terlibat dalam perundingan perdamaian secara global dan hanya ada 5,46% perempuan penjaga perdamaian sejak 1990 hingga 2017. Di sisi lain, studi di proyek Creative Youth for Tolerance atau CREATE oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial pada tahun 2022 menemukan bahwa sikap mendukung kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan memiliki korelasi positif dengan sikap toleran terhadap kelompok marginal yang dapat mendukung perdamaian. Dengan hasil studi atau analisis ini, organisasi kemudian dapat memetakan tujuan serta jalur perubahan program yang merespon ketimpangan tersebut. Salah satunya dengan menetapkan tujuan program yang peduli perempuan seperti meningkatkan partisipasi kelompok perempuan dalam usaha membangun perdamaian. Sebagai turunan dari tujuan tersebut, salah satu jalan perubahan yang dipetakan program adalah dengan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, secara otomatis program pun akan mengusahakan pendekatan dan aktivitas yang sensitif gender seperti peningkatan kapasitas bagi kelompok perempuan untuk menjadi pemimpin perdamaian, mendorong representasi perempuan dalam usaha perdamaian di masyarakat, dan mendorong dukungan masyarakat terhadap praktik kesetaraan gender. Penetapan tujuan, pendekatan, serta aktivitas tersebut akan berdampak pada indikator dan target keberhasilan program yang biasanya dihitung secara kuantitatif dan dilengkapi dengan cerita perubahan. Lantas, apakah sampai di situ saja? Tentu pendekatan yang sensitif gender lainnya perlu diterapkan seperti pengikut sertaan kelompok marginal secara bermakna dalam desain program,
adanya strategi komunikasi yang sensitif gender dengan pendekatan yang inklusif, diberlakukannya disagregasi gender non-biner tidak sekedar perempuan dan laki-laki, hingga adanya komitmen organisasi bahwa sensitisasi gender tidak hanya berlaku di satu program saja. Akhirnya, integrasi nilai kesetaraan gender dan inklusivitas dapat diaplikasikan secara menyeluruh. Pendekatan ini telah diterapkan di program Creative Youth for Tolerance atau CREATE. Sekarang, giliran program kamu untuk mengaplikasikannya.